Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang terhormat Ibu Dr. Neng Gustini SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Di sini saya akan membagikan dan juga mempresentasikan pemahaman dan pengetahuan saya mengenai topik bimbingan karir dan bimbingan jabatan sebagai salah satu topik atau subtopik kajian pada mata kuliah bimbingan konseling. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai bimbingan karir. Apa sih yang dinamakan atau yang dimaksud dengan bimbingan karir di sini? Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat bahwasanya secara umum bimbingan karir dapat diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan juga memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Nah, bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan juga penyesuaian pekerjaan. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bimbingan karir ini dapat terjadi pada lembaga-lembaga formal seperti sekolah guna untuk memberikan bimbingan kepada siswa mengenai karir mereka ke depannya. Tapi tidak hanya itu, ini juga bisa berlaku pada fresh graduate maupun orang yang sudah memiliki karir guna untuk mempersiapkan karir mereka ke depannya dan juga menyesuaikan dan juga merencanakan dan mengambil keputusan untuk karir mereka ke depannya. Nah, di sini menurut Kertadinata, layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan 3 bimbingan lainnya, yaitu dengan bimbingan belajar, bimbingan pribadi, dan bimbingan sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dunia karir di sini itu sangatlah luas. Oleh karenanya bimbingan belajar dan juga bimbingan pribadi di sini bisa berperan sebagai pondasi ataupun persiapan dari konseli dari individu untuk memasuki dunia karir. Selanjutnya juga bimbingan sosial di sini juga berperan untuk memberikan informasi dan juga gambaran mengenai sosial atau lingkungan sosial ataupun interaksi sosial yang terjadi pada dunia karir. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fase perkembangan karir manusia. Ada 5 fase. Untuk fase yang pertama itu fase pengembangan atau growth yang terjadi dari masa kecil sampai dengan 15 tahun. Pada fase ini terjadi banyak sekali perkembangan di dalam kehidupan manusia, baik itu dari perkembangan cara berpikir, perkembangan skill, perkembangan minat dan bakat, perkembangan interest ataupun perkembangan potensi minat bakat nilai yang dimiliki oleh individu. Nah, pada fase ini tentunya banyak sekali nilai-nilai ataupun skill yang dapat dikembangkan oleh individu, tetapi belum terlihat penjurusan atau potensi karir yang sesuai dengan interest mereka. Karena pada fase ini belum ada benang merahnya dengan karir karena masih jauh dari dunia karir. Nah, selanjutnya yaitu ada fase eksplorasi atau exploration di mana ini terjadi pada rentang usia 16 sampai dengan 24 tahun. Nah, pada fase ini bisa disebut dengan fase remaja dan di mana pada fase ini mereka sudah mulai memiliki interest ataupun ketertarikan terhadap karir untuk menunjang kehidupannya di depan gitu ya, ke depannya. Akan tetapi pada fase ini mereka belum bisa memutuskan karir yang seperti apa dan bagaimana yang sesuai dengan minat dan juga bakat mereka. Mereka akan di sini pada fase ini pasti akan banyak sekali karir yang mereka minati, yang mereka inginkan. Nah, oleh karena itu pasti akan terjadi banyak sekali kebingungan yang harus dibantu oleh konselor. Dan selanjutnya ada fase pemantapan atau establishment yang terjadi pada rentang usia 25 sampai dengan 44 tahun. Pada fase ini tentunya uh, individu ataupun orang-orang sudah mulai memiliki karirnya masing-masing dan pada fase ini pasti setiap individu sudah memiliki banyak sekali pengalaman baik itu negatif maupun positif dan di sini juga mereka dapat memutuskan apakah mereka akan stay ataupun bertahan pada karir yang ia jalani saat ini atau mereka akan berpindah haluan ke karir-karir yang lain. Nah, selanjutnya ada fase pembinaan atau maintenance yang terjadi pada rentang usia 44 sampai dengan 65 tahun. Pada fase ini manusia ataupun individu sudah tidak lagi berubah haluan, akan tetapi mereka akan mempertahankan karir mereka yang mereka jalani saat ini. Jadi di sini mereka akan berlomba-lomba untuk mempertahankan jabatan ataupun karir yang ia miliki. Nah, selanjutnya ada fase kemunduran atau decline, yaitu terjadi pada masa pensiun. Pada masa ini, manusia ataupun individu di sini sudah mulai melepaskan pekerjaan ataupun karir-karirnya bersifat formal dan melanjutkan kehidupan lainnya dengan pensiun. Oke, selanjutnya adalah ada tujuan pelaksanaan bimbingan karir. Nah, di sini secara umum tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di SMA
menurut Soekardi adalah untuk membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada karir dan juga cara hidup yang memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan karir di sini dapat berperan sebagai perencanaan juga persiapan untuk dunia karir ke depannya, dan juga untuk menyelaraskan antara karir dan juga minat dan bakat yang dimiliki oleh para konseli. Di mana di sini nanti sehingga akhirnya akan terjadi atau akan menimbulkan adanya rasa kepuasan tersendiri bagi konseli, di mana ia bisa merasakan kesesuaian dan juga keselarasan antara karir dan juga minat dan bakat yang ia miliki. Nah, di sini ada juga tujuan khusus dari bimbingan karir. Yang pertama adalah agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self-concept. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia banyak sekali kasus bahwasanya di sini banyak sekali orang yang belum mengetahui dirinya sendiri, belum mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangannya, bahkan belum ada yang mengetahui bakat dan minat yang ia miliki atau potensi yang bisa ia kembangkan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu di sini dari bimbingan karir ini dapat membantu individu untuk mengetahui dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada juga agar siswa dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Nah, di sini digarisbawahi karena ini untuk siswa, tentu saja siswa belum mengetahui dunia kerja itu akan seperti apa dan bagaimana. Oleh karena itu, dengan adanya bimbingan karir ini dapat memberikan gambaran untuk para siswa mengenai dunia kerja atau dunia karir. Nah, selanjutnya ada poin selanjutnya yaitu agar siswa dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja, serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh faktor lingkungannya, serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, selain memberikan gambaran tentang dunia karir ataupun dunia kerja dan dunia karir lainnya, di sini juga bimbingan karir dapat memberikan informasi kepada siswa untuk menjadi problem solver atau how to solve the problem yang mungkin saja terjadi pada dunia karir yang mereka geluti. Selanjutnya ada yaitu agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan juga tersedia dalam dunia kerja. Jadi di sini juga keterampilan berpikirnya juga dilatih. Selanjutnya juga agar siswa dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa, dan sebagainya. Nah, poin ini berkaitan dengan poin yang nomor 2 tadi ya, mengenai dunia kerja atau dunia karir, di mana siswa di sini dapat dipersiapkan skill-skill yang kiranya memang sangat dibutuhkan untuk bekal menghadapi dunia karir, yaitu skill berkomunikasi, bekerja sama, dan lainnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya di sini dunia karir tidak hanya berkaitan dengan dunia kerja, tetapi dunia studi ataupun studi lanjutan yang akan dilakukan oleh siswa ataupun oleh fresh graduate itu merupakan salah satu bagian dari karir yang ditempuh. Nah, selanjutnya yaitu ada bimbingan jabatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan jabatan? Apakah ini sama dengan bimbingan karir? Nah, di sini bimbingan jabatan memiliki fokus utama yaitu untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan juga kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan dan mempertahankan posisi mereka dalam dunia pekerjaan. Hal ini mencakup penilaian kinerja, identifikasi kebutuhan pengembangan, dan persiapan untuk peran yang lebih tinggi dalam organisasi. Nah, di sini dapat ditarik perbedaan antara bimbingan jabatan dan bimbingan karir, di mana bimbingan karir ini menjadi salah satu upaya persiapan untuk menghadapi dunia karir, sedangkan bimbingan jabatan di sini lebih ke dalam mempertahankan jabatan yang sudah dimiliki sebagai karir yang ia jalani, seperti itu. Nah, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang menjadi ciri dari bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Nah, apa saja yang menjadi perbedaannya? Yang pertama yaitu dari segi definisinya. Di sini Soekardi memberikan definisi yang berbeda untuk bimbingan karir dan bimbingan jabatan, di mana beliau mendefinisikan bimbingan karir sebagai bimbingan yang lebih menitikberatkan pada perencanaan kehidupan yang harus dimiliki terlebih dahulu, serta lingkungan sekitarnya agar mereka memperoleh dan memiliki pandangan yang luas dan positif tentang karir di masyarakat. Jadi ini lebih kepada perencanaan dan juga persiapan untuk memasuki dunia karir. Nah, sedangkan bimbingan jabatan di sini lebih menekankan pada layanan yang berpusat pada pemberian informasi pada pasar kerja dan jabatan. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, lebih kepada pertahanan mengenai
jabatan yang sudah dimiliki. Nah, kemudian juga waktu dan tempatnya. Untuk bimbingan karir ini sendiri biasanya dilakukan di luar konteks tempat kerja, seperti di lembaga pendidikan atau sekolah, kemudian juga kantor karir, atau dengan konsultan karir independen. Dan biasanya bimbingan karir ini juga, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisa terjadi pada siswa fresh graduate ataupun orang yang sudah memiliki karir atau sudah menjalankan karirnya gitu ya. Selanjutnya juga untuk bimbingan jabatan, yaitu lebih sering dilakukan dalam konteks tempat kerja. Biasanya dilakukan melalui program pengembangan internal, kemudian penilaian kinerja, atau sesi pembinaan langsung dengan manajer ataupun dengan atasan. Jadi di sini waktu dan tempat dilakukan bimbingan jabatan lebih berfokus pada dunia kerja ataupun instansi ataupun organisasi yang ia jalani. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dan tujuan dari bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Untuk bimbingan karir bertujuan untuk membantu individu merencanakan, mengolah, dan mengevaluasi karir mereka secara keseluruhan, termasuk eksplorasi pilihan karir, pengembangan keterampilan, pencarian kinerja, dan juga penyesuaian terhadap perubahan dalam karir. Sementara bimbingan jabatan di sini bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk membantu seseorang berhasil dalam peran ataupun posisi pekerjaan yang ia miliki saat ini, yang ia jalani saat ini. Kemudian juga mempersiapkan mereka untuk kemajuan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu dari segi peran pembimbing. Di sini pada bimbingan karir, pembimbing dapat berperan sebagai konsultan karir, penasihat akademik, konselor, ataupun pelatih karir yang bekerja dengan individu, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, di sini untuk bimbingan jabatan, pembimbing dapat berperan sebagai manajer ataupun atasan dari individu itu sendiri yang langsung memberikan arahan dan juga masukan dan pembinaan terkait kinerja dan juga pengembangan profesi pada tempat ia bekerja. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan dari bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Untuk bimbingan karir yaitu bisa dilakukan dengan metode ceramah dari narasumber, jadi mendatangkan narasumber untuk memberikan informasi mengenai dunia karir yang sangat berguna untuk para siswa untuk bisa menentukan interest dan juga minat bakat dan minat mereka kemana. Selanjutnya juga ada diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, dan juga karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Selanjutnya ada dari bimbingan jabatan, itu bisa dilakukan dengan metode diskusi kelompok, kemudian juga dengan wawancara karir. Hal ini bertujuan untuk mengetahui background ataupun latar belakang pekerjaan dari si konselor itu sendiri, kemudian juga penilaian keterampilan dan kepribadian. Hal ini juga untuk mengetahui apakah jabatan ataupun pekerjaan yang ia miliki saat ini sudah selaras dengan kepribadian dan juga keterampilan yang ia miliki atau belum. Selanjutnya ada analisis SWOT, kemudian juga pengembangan rencana pengembangan pribadi. Jadi di sini juga diberikan bimbingan mengenai perencanaan pengembangan pribadi ataupun individu dari konselor itu sendiri. Selanjutnya juga ada sesi pembinaan atau mentoring, kemudian juga ada pemberian umpan balik atau feedback, kemudian juga pengembangan keterampilan, mengidentifikasi peluang karir, dan juga pengelolaan konflik dan stres. Jadi pengelolaan konflik dan stres ini juga sangat bagus itu ya, sangat penting untuk dilakukan karena pengelolaan emosi di dunia karir itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada manfaat dari bimbingan karir, yaitu untuk membantu menemukan kepuasan pekerjaan, kemudian juga untuk membimbing dalam pengambilan keputusan, kemudian juga meningkatkan kesadaran dalam diri, dan juga meningkatkan keterampilan pencarian kerja, serta memfasilitasi pengembangan karir berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk bimbingan jabatan yaitu untuk meningkatkan kinerja kerja, memfasilitasi kemajuan karir, meningkatkan keterlibatan dan motivasi, membangun hubungan kerja yang kuat, meningkatkan retensi karyawan. Nah, di sini ada satu poin yang direksinya itu sama, yaitu memfasilitasi pengembangan karir berkelanjutan. Hal ini bermaksud bahwasanya manusia itu seringkali berubah pikiran dan pasti manusia akan terpengaruhi oleh sesuatu hal seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini bisa menjadi positif ataupun negatif. Nah, di sini sebagai contoh bisa saja seseorang sudah menekuni dunia A atau karir A, akan tetapi di tengah jalan ia menemukan potensi lain ataupun bakat lain yang bisa ia kembangkan dalam dirinya sehingga ia berubah haluan menjadi B. Nah, seperti itu. Jadi oleh karenanya
Bimbingan karir dan bimbingan jabatan ini akan selalu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan secara sekali saja, tidak, tapi dilakukan secara berkelanjutan. Baik, nah mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Dua bimbingan tadi itu sangatlah penting untuk dilakukan, baik itu untuk siswa ataupun untuk orang-orang lainnya, karena tentunya kedua hal ini akan berkaitan erat dengan kehidupan seseorang guna untuk mempersiapkan kehidupannya di dunia karir nanti. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya dunia karir ini tidak hanya mengenai dunia pekerjaan saja, tetapi juga melanjutkan studi ataupun membuka bisnis itu juga merupakan salah satu bagian dari karir. Nah, di sini yang menjadi ciri dari bimbingan karir ialah mempersiapkan diri sebagai persiapan untuk memasuki dunia karir, sedangkan bimbingan jabatan di sini adalah untuk mempertahankan karir yang sudah dimiliki. Oleh karenanya, menurut saya kedua hal ini, kedua poin yaitu bimbingan karir dan bimbingan jabatan di sini sangat berkaitan erat. Di mana pada bimbingan karir di sini sudah pasti akan mencakup bimbingan mengenai jabatan yang mungkin saja akan menjadi karir mereka di dunia pekerjaan. Begitupun dengan bimbingan jabatan, jabatan ini sendiri merupakan karir dari seseorang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.